Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk ibadah Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah untuk minggu kelima setelah Trinitatis pada tanggal 4 Juli tahun 2021 di dalam topik ibadah minggu, pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus dari Nazaret, demikianlah sebutan yang dikenakan kepada Tuhan Yesus, sebab kota Nazaret adalah kampung halaman dari Tuhan Yesus. Di sana ia dibesarkan dan dididik oleh kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Setelah genap waktunya, maka Yesus memulai pelayanannya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu kehadiran dirinya sebagai firman yang telah menjadi manusia, Sang Mesias yang lama dinantikan, Sang Juru Selamat dunia. Diberitakan dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ini, bahwa Yesus bersama para muridnya datang ke Nazaret. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus berkhotbah di bait suci, dan hal itu membuat para pendengar sangat heran, sekaligus bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yesus, anak Yusuf dan Maria, mampu melakukan hal yang demikian. Lalu mereka mulai kecewa dan menolak Yesus, sebab yang mereka harapkan adalah Mesias yang kelak mendirikan kerajaan Daud, bukan Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf tukang kayu. Penolakan itu membuat Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, namun hal itu tidak menghentikan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul untuk memberitakan Injil ke segala tempat. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa penolakan di Nazaret menjadi sebuah perenungan bagi kita di tengah pelayanan, di mana ada begitu banyak para pelayan, para orang percaya yang mengalami penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Penolakan itu ada beragam hal bentuknya, mulai dari penolakan secara langsung dan beragam cara penolakan dengan tidak mau menerima segala pengajaran, tidak mau menerima kehadiran kita di tengah orang-orang yang kita layani. Ada kalanya ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh jemaat yang kita layani, ditolak oleh keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tentu saja apapun yang namanya penolakan pasti sangat mengecewakan. Namun walaupun demikian, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil.
tetaplah memiliki komitmen dengan penuh kesetiaan, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah menyerah. Demikianlah kita para pengikutnya, para hamba Tuhan, para orang percaya harus maju terus dalam memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di bagian selanjutnya dari pasal yang ke-6 ini, mengisahkan tentang teladan Tuhan Yesus yang berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar para murid yang diutus berdua-dua dengan tujuan agar mereka saling menopang antara satu dengan yang lain. Mereka harus mampu bersahabat dengan rekan sekerjanya dalam memberitakan Injil. Tanpa kerjasama yang baik, maka Injil tidak akan dapat maksimal diberitakan. Tuhan Yesus hendak mengajar setiap orang percaya untuk selalu saling menopang dalam memberitakan Injil. Tidak boleh egois, namun harus bekerja sama menjadi syarat yang sangat penting. Di samping itu, para murid juga dilengkapi dengan kuasa atas roh jahat. Suatu pertanyaan mungkin muncul, ada apa dengan roh jahat? Sehingga begitu pentingnya kuasa atas roh jahat itu. Tentu saja ini adalah hal yang dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang sangat serius, mengingat bagaimana iblis, yaitu roh jahat, selalu berupaya untuk menghempang berita keselamatan. Roh jahat akan selalu berupaya mengganggu pekerjaan pemberitaan Injil. Namun dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang diberikan kepada para murid, kepada setiap orang yang percaya, maka roh jahat itu akan dikalahkan. Demikianlah kita sebagai orang percaya, sebagai para pemberita Injil, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, harus yakin bahwa kuasa roh jahat juga takluk atas kuasa yang diberikan Tuhan Yesus atas kehidupan kita, bahkan hingga saat ini, dan kekal untuk sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Setiap orang yang sungguh percaya akan kuasa nama Tuhan Yesus, maka ia pasti akan mampu mengalahkan segala kuasa roh jahat. Saudara yang terkasih, hal yang berikut juga disampaikan bahwa dalam memberitakan Injil, para murid harus hidup sederhana, hidup berserah penuh atas pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir akan apa yang akan mereka makan atau minum, dan apa yang akan mereka pakai. Mereka harus fokus dengan tugas memberitakan Injil. Mereka harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya mereka dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat dan pakaian yang mereka kenakan. Hidup yang penuh penyerahan diri adalah ciri hidup orang yang siap memberitakan Injil. Orang yang sungguh ingin melayani Tuhan, ia tidak boleh khawatir akan apapun dalam kelangsungan hidupnya. Setiap pemberita Injil, setiap pelayan Tuhan harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kadangkala masih ada orang-orang yang terlalu sibuk dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ingin ia miliki, sehingga tugas utama yang seharusnya ia lakukan menjadi sering terabaikan. Karena itu, untuk menjadi pelayan Allah, menjadi utusan Kristus, kita pertama-tama bukan menyibukkan diri dengan memikirkan berbagai macam sarana dan prasarana, melainkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hendak menuntun sikap para pengikutnya untuk mengandalkan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala yang kita butuhkan jika kita setia mengikut Tuhan Yesus. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu dipermalukan di tengah dunia ini.
Tentu saja ini menjadi sebuah pesan bagi setiap para pemberita Injil. Dan bagi setiap orang yang menerima pelayanan itu, yaitu para warga jemaat, tentu saja perlu mendoakan dan mendukung para pelayan Tuhan lewat kemampuanmu, lewat berkat yang engkau miliki, agar kiranya para pelayan Tuhan semakin bersukacita dalam memberitakan Injil. Agar kiranya lewat apa yang ada padamu, lewat apa yang engkau berikan itu, Injil Kerajaan Allah semakin dipermuliakan. Selanjutnya, para murid dituntut untuk bersabar. Tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jika mereka diterima dalam sebuah tempat, maka mereka harus mensyukurinya dan tinggal di sana. Namun seandainya jika mereka ditolak, maka mereka harus meninggalkan tempat itu dan menyerahkannya kepada ketentuan Allah. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudara yang terkasih, pesan Yesus untuk mengebaskan debu yang ada di kaki adalah sebuah kebiasaan dan budaya orang Yahudi yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi akan mengebaskan debu dari telapak kakinya pada saat mereka meninggalkan rumah, kota, atau daerah dari orang-orang non-Yahudi sebelum kembali ke rumah atau daerah mereka. Simbol ini berkaitan dengan makna membuang hal yang najis dari dirinya, sehingga ia menjadi bersih ketika kembali ke rumah. Dalam kaitannya dengan pelayanan, ini menunjukkan bahwa yang kotor dari daerah itu ditinggalkan di sana. Dan dengan demikian para murid tidak bertanggung jawab atas masa depan mereka yang telah menolak pewartaan kerajaan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, jangan pernah menolak berita keselamatan itu. Jangan pernah menolak berita Injil Kristus, agar jangan sampai para pemberita Injil, para orang-orang percaya, mengebaskan debu dari tapak kaki. Artinya, menyerahkan semuanya, sikap penolakan itu kepada Tuhan. Saudara terkasih, dengan persiapan pelayanan yang matang, yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, maka para murid pergi memberitakan Injil, dan tentunya disertai dengan kuasa dari Allah, sehingga mereka mampu mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Karya Allah dinyatakan lewat kehadiran mereka, sehingga semakin banyak orang yang percaya akan nama Yesus. Apa yang terjadi pada masa itu tentu saja berlaku hingga saat ini, di mana ketika nama Tuhan Yesus diberitakan, di dalamnya pasti ada kuasa yang sempurna, pasti ada mujizat, pasti ada karya Allah yang sungguh sempurna di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, dalam Markus pasal 16, Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Perintah untuk pergi dan memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Injil Kristus, berita pertobatan, dan janji keselamatan haruslah sampai ke ujung dunia. Siapa yang dipilih oleh Tuhan dalam melakukannya, haruslah dengan penuh kesetiaan melakukannya. Tidak perlu takut akan segala rintangan yang dapat terjadi, sebab kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa di dunia ini. Para orang percaya juga tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan hidupnya, sebab Tuhan pasti selalu memelihara kehidupan para hambanya. Sering sekali ketakutan menghambat pemberitaan Injil itu sendiri, dengan munculnya berbagai hal yang menekan jiwa dan pikiran para orang percaya.
Namun ingatlah apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah percaya akan kuasa Allah, serta setia sampai akhir dalam memberitakan Injil. Seorang pemberita Injil, seorang pelayan Tuhan, setiap pengikut Tuhan Yesus haruslah memiliki keberanian dalam memberitakan Injil, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara terkasih, ada sebuah kisah panggilan untuk memberitakan Injil yang dialami oleh seorang yang di kemudian hari disebut sebagai Rasul Kristus bagi orang Batak, yaitu I.L. Nommensen. Nommensen berasal dari Pulau Nordstrand, yang pada waktu itu merupakan wilayah bagian dari negara Denmark. Keluarganya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, sehingga sejak kecil Nommensen sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Pada saat berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Sewaktu ia bermain kejar-kejaran dengan temannya, ia ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah kakinya. Dan keadaan yang demikian memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya. Waktu itu dalam doanya, Nommensen meminta kesembuhan dan berjanji jika ia disembuhkan, maka ia akan memberitakan Injil kepada orang kafir. Setelah kakinya sembuh, Nommensen kembali menjadi buruh tani untuk membantu keluarganya setelah kematian ayahnya. Dan pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen, Jerman untuk melamar menjadi penginjil. Selama 4 tahun, ia belajar di sebuah seminari Zenting Lutheran RMG. Dan sudah lulus, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. Dan ia berangkat memberitakan Injil ke tanah Batak. Sejak saat itu, Injil pun diberitakan di tanah Batak, menggenapi janji Nommensen, yaitu jika ia disembuhkan, maka ia akan pergi memberitakan Injil kepada orang kafir. Saudara terkasih, sejak kedatangan Nommensen, maka ada begitu banyak jiwa dari kalangan suku Batak yang beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. I.L. Nommensen telah menggenapi janjinya dengan menjadi pemberita Injil. Bagaimanakah saudara? Adakah panggilan yang kau rasakan saat ini untuk memberitakan Injil? Kiranya Roh Kudus menuntun saudara untuk menerima panggilan Allah, pesan dan amanat dari Tuhan Yesus dalam hidupmu untuk pergi dan memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita bersama. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Memberitakan Injil adalah panggilan sekaligus anugerah yang harus kita syukuri. Namun bukan suatu hal yang patut disombongkan. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah anugerah terbesar. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara terkasih, marilah kita dengan segala karunia yang Tuhan berikan bagi kita, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, dan mulai saat ini,
terimalah panggilan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Pergilah dan beritakanlah Injil. Injil Kerajaan Surga. Injil yang menyelamatkan setiap orang sehingga beroleh pertobatan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Beritakanlah Injil dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk mau menerima panggilan Kristus dalam hidup kami, supaya kami pergi dan memberitakan Injil sampai ke ujung dunia lewat segala talenta, segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami, agar berita pertobatan itu sampai dan semua orang beroleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia namamu dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.